Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah kompetensi yang benar-benar minim, di mana melalui AKM kita bisa memetakan sekolah-sekolah di daerah berdasarkan kompetensi minimum yang harus dipersiapkan. Menurut Dr. Andasri Wahyuni MPD, Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang disampaikan pada hari Sabtu 10 Oktober tahun 2020. Hal itu disampaikan Ibu Sri Wahyuningsih ketika membuka webinar nasional untuk guru yang diselenggarakan di Direktorat Sekolah Dasar bersama dengan pendidikan.id. Webinar dengan tema Ayo Persiapan AKM itu menuju sekolah berkualitas ini diikuti oleh ratusan ribu guru dari seluruh Indonesia melalui aplikasi Zoom dan channel YouTube Video Pendidikan Indonesia. Sri Wahyuningsih melanjutkan, kompetensi minimum adalah kompetensi dasar yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun materinya dan apapun mata pelajarannya. Sehingga materi AKM ada dua, yaitu terkait literasi atau baca tulis serta literasi numerasi. Literasi yang dimaksudkan di sini bukan sekedar kemampuan membaca, tapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan numerasi adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka serta menekankan literasi dan numerasi bukan tentang mata pelajaran bahasa atau matematika, melainkan kemampuan murid agar dapat menggunakan konsep literasi untuk menganalisa sebuah materi. AKM dan survei karakter terdiri dari soal-soal yang mengukur kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Dan AKM dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi yang dijelaskan tadi. Itu paparan Direktur Sekolah Dasar Kemdikbud. Kedua, aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi peserta didik untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di kemudian hari. Namun demikian, Sri Wahyuningsih mengingatkan, fokus pada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti dari pentingnya mata pelajaran. Karena justru dengan literasi dan numerasi ini membantu murid-murid untuk mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau kuantitatif. Bagian lain dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosio-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Ada 6 indikator profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, kreativitas, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, dan kemandirian. Para pembicara yang tampil dalam webinar nasional untuk guru adalah Bagus Heri Prakoso, PhD, dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran pada Balitbang Kemendikbud, A. Raiza Wahono, PhD, yang merupakan top 50 finalis Global Teacher Prize Verke Foundation. Nurvita MA yang merupakan PTP Ahli Muda Direktorat Sekolah Dasar Mendikbud dan Desi Anggreni dari Direktorat Sekolah Dasar Mendikbud. Bagus Heri Prakoso memaparkan hasil PISA 2012 bahwa mayoritas siswa usia 15 tahun belum memiliki literasi dasar membaca, matematika, dan sains. Anak-anak Indonesia tidak akan berdaya saing bila di sekolah mereka tak dilatih kecakapan hidup abad 21. Misalnya saja untuk membuat perbandingan, membuat penilaian data, berpikir kritis, membuat kesimpulan, memecahkan masalah, dan menerapkan pengetahuan mereka pada konteks kehidupan nyata, serta pada situasi yang masih asing.
Alasan AKM memiliki literasi dan numerasi karena literasi membaca dan numerasi adalah dua kompetensi minimum bagi siswa untuk belajar sepanjang hayat dan dapat berkontribusi kepada masyarakat. Menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi siswa Indonesia masih rendah. Dan mengapa juga ada survei karakter dalam asesmen ini? Karena pendidikan bertujuan mengembangkan potensi siswa secara utuh. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, value, dan perilaku yang mencerminkan Pancasila. Dampak dari AKM diharapkan dapat memperbaiki budaya belajar. Tidak ada dikotomi antara mata pelajaran ujian nasional dan mapel non-ujian nasional. Tidak ada mata pelajaran utama dan pelengkap. Tidak ada percepatan materi atau bimbingan intensif, serta meningkatkan proses pembelajaran. Kira-kira seperti itu gambaran AKM, dan mari kita bersama-sama mengikuti seri guru belajar AKM yang tersedia oleh Kemendikbud, itu dengan menggunakan alamat guruku.id. Kita bersama-sama belajar bersama nantinya agar dapat memahami apa itu AKM. Mari Bapak Ibu Guru yang belum mengikuti, silakan buka SIM PKB masing-masing untuk dapat mengikutinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.